Sa. Kamu nggak punya hak sama sekali untuk bicara seperti itu sama Rena. Ya tapi kan emang udah meninggal, Ma. Elsa, itu kan belum pasti. Di benaknya Andin, di benaknya Rena dan Ibu Rosa. Mereka masih mengharap Al hidup. Intinya kamu nggak punya hak untuk ngomong seperti ini. Udah dong, Ma, jangan naif kayak begini. Baru hari ini atau dari semalam? Semalam kan kita ketemu, Rena masih nggak apa-apa, dia baik-baik aja. Aku juga nggak tahu, Ma. Pokoknya aku tahu dia badannya panas pas aku mau bangunin dia tadi, Ma. Gak mungkin kalau tiba-tiba Rena langsung panas tinggi kayak begini. Ini ada apa sih sebenarnya? Ya aku nggak tahu, Ma. Atau kamu ada ngomong aneh-aneh nggak sama Rena? Sa? Elsa? Jawab Mama. Masuk. Permisi, Bu. Ya. Ya, Ada apa? saya mau follow up tentang konsep marketing kita, Bu. Silakan, Bu. Ibu bisa lihat. Jadi untuk konsep TV komersial kita nanti, Bu, dari tim marketing sudah menyerahkan ke tim agensi, Bu. Ya, namun dari tim agensi belum menjelaskan seperti apa konsepnya ke saya. Tapi yang jelas mereka akan buat konsepnya sesuai dengan arahan tim kita, Bu. Membuat konsep yang fresh dan bisa berpengaruh untuk sales kita. Gitu, Bu. Mungkin ada saran dari Ibu. Sebentar ya. Saya harus pelajarin dulu. Kasih saya waktu 30 menit. Baik, baik, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Mari, Bu. Ya. Kenapa aku jadi kepikiran Rena ya? Apa ini ada hubungannya dengan mimpi buruk aku semalam? Ya Allah, semoga Rena baik-baik aja sama Mama, sama Papa, dan juga Elsa. Halo, Za. Iya, Bu. Gimana? Baik-baik aja di sana? Tidak, Bu. Pagi ini ketika Rena bangun tidur, suhu badannya panas. Maksud kamu Rena sakit? Iya, Bu. Sekarang lagi ada di dokter klinik diperiksa. Sama Pak Surya, Bu Elsa, sama Bu Sarah. Kenapa tiba-tiba sakit? Saya nggak tahu, Bu. Saat saya mau periksa Rena udah mau dibawa ke klinik sama Pak Surya. Elsa mana? Ada, Bu. Sama Pak Surya sama Bu Sarah. Ya udah, saya telepon Elsa dulu. Baik, Bu. Dok, cucu saya sakit apa, Dok? Semalam baik-baik aja, Dok. Masih bercanda, masih ketawa-ketawa, malah minta berenang. Sekarang lemes banget. Sakit apa, Dok? Bapak tidak perlu khawatir berlebihan ya, karena tidak ada yang perlu dicemaskan. Cucu Bapak sepertinya hanya kelelahan saja. Bapak kemari berliburan kan? Iya. Nah, mungkin perjalanan itu yang membuat daya tahan tubuhnya menurun, Pak. Cuma ini sakitnya nggak lama kan, Dok? Enggak kok, Pak. Cuman untuk saat ini, cucu Bapak memang sedikit lemah. Butuh waktu beberapa hari untuk pemulihan, Pak. Kasihan, ya Allah. Makasih ya, Dok. Sama-sama, Pak. Mama tahu sekali kamu. Dan Mama tahu gimana kamu kalau lagi ada masalah. Kalau kamu diam seperti ini, itu tandanya ada sesuatu.
Sekarang jawab Mama. Ada apa? Aku cuma kasih tahu Rena kalau Apa? kalau Papa Al udah meninggal. Apaan sih kamu, Sa? Kamu nggak punya hak sama sekali untuk bicara seperti itu sama Rena. Ya tapi kan emang udah meninggal, Ma. Elsa, itu kan belum pasti. Di benaknya Andin, di benaknya Rena dan Ibu Rosa. Mereka masih mengharap Al hidup. Intinya kamu nggak punya hak untuk ngomong seperti ini. Udah dong, Ma, jangan naif kayak begini. Ya kita boleh berharap, Ma, tapi ya realistisnya juga dong, Ma. Sekarang gini deh, aku tanya, kecelakaan seperti itu mana ada sih, Ma, yang akan selamat? Stop, Elsa. Ma, kecelakaan pesawat di mana di dunia ini ya semua penumpangnya itu selamat? Elsa, tolong. Gak ada, Ma. Kamu udah keterlaluan ngomongnya. Tolong jangan bicara seperti itu lagi. Mbak Andin itu cuma mencari harapan, Ma. Dengan buang-buang uang buat timnya cari Al, itu semua nggak ada gunanya, Ma. Oke, bicara Al selamat, dia masih hidup. Apa iya dia bisa bertahan sampai sekarang? Mbak Andin itu cuma ngasih harapan palsu, Ma, ke Reina. Mau harapan palsu atau tidak, itu urusannya Andin. Sama sekali bukan urusan kamu. Oh ya jelas urusan aku juga dong, Ma. Reina harus tahu siapa papa kandungnya. Papa kandungnya itu Nino. Makanya kenapa aku kasih tahu ke Reina kalau Al itu udah meninggal dan dia masih punya papa satunya lagi. Kamu gak ngomong sama Rena kan? Kalau Nino adalah papa kandungnya. Untung aja gue silent. Kalau enggak, gue bingung nih harus jawab apa kalau Mbak Andin nanya kabar Reina. Andin telepon. Halo, Mah. Mah, aku denger kok dari Riza Rena sakit sih. Dari tadi aku telepon Elsa kok nggak dijawab-jawab ini. Ini Rena gimana? Kenapa? Kok bisa sampai sakit? Aku panik loh. Makasih ya, Sus. Sebentar Andin, ini Rena baru aja keluar sama papa habis diperiksa. Nanti mama telepon kamu lagi ya. Iya, Ma, tolong kabarin aku ya. Kabarin Rena terus ya, Ma. Iya, sayang. Gimana Rena, Pak? Udah, panasnya udah turun. Perasaan waktu berangkat Rena nggak kenapa-napa. Kenapa sekarang jadi malah sakit? Apa Rena salah makan? Ya Allah. Aduh, kenapa perasaan aku nggak enak ya? Masuk. Permisi, Bu. Saya mau melanjutkan tentang obrolan kita tadi. Bagaimana? Maaf Pak Randy, tadi saya baru dapat kabar kalau Rena tuh sakit. Jadi saya belum sempat baca ini. Saya boleh minta tolong sama Pak Randy nggak? Biar Pak Randy dulu yang memimpin. Baik, Bu. Semoga Rena cepat sembuh ya, Bu. Ya. Kalau gitu saya akan coba handle semuanya untuk urusan di sini, Bu. Ya, tolong dong. Ya. Permisi ya, Bu. Ya. Saya akan urus semua. Mari, Bu. Sebagai seorang ibu harusnya aku menjadi orang yang pertama untuk hadir untuk anak aku jika mereka membutuhkan. Namun di saat yang bersamaan juga aku harus berada di garda terdepan ketika perusahaanku membutuhkanku juga. Riza,
Sekarang kita balik ke hotel. Habis itu langsung ke Jakarta, ya? Baik, Pak. Ma? Sa?